Berarti ada kemiripan dengan Gunung Sibaya. Ada ini. Luar biasa. Hanya mungkin lebih dari Gunung Sibaya ya yang ada di Sumatera Utara. Waktu itu karena orang-orang di sini takut bersunat, lari ke gunung ini. Subhanallah. Oke. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu dengan Jejak Bang Mas di sini. Kebetulan hari ini saya bersama dengan salah seorang sahabat saya, sahabat Jejak Bang Mas, yaitu ahli sejarawan terutama khususnya di Simulul, yaitu Kabupaten Simelu. Jadi rencana kita pada siang ini kita akan ke gunung dulu, yaitu kita akan melihat makam bersejarah ya kawan-kawan, yaitu anak daripada Tengku Khalilullah yang mengislamkan Kabupaten Simelu ini kawan-kawan. Jadi letaknya, lokasinya ada di Jerat Tari ya? Di Jerat Tari. Di Dolu Jerat Tari. Nah, seperti apa suasananya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Nah. Baik kawan-kawan, kita langsung gas ini kawan-kawan. Kita langsung naik ke atas gunung. Persiapan sudah sangat matang nih, luar biasa kawan-kawan. Saat ini kita berada di pusat kotanya, yaitu Kampung Air, Kabupaten Simelu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah untuk menuju ke Jerat Tari ini kita ditemani oleh tim relawan dari Simulation RSB. Nah, jadi kebetulan kita sedang berada di desa Sibulu. Baik. Jadi arah jalan kita kemana nih? Ke hulu sana. Ke hulu. Insya Allah kita menuju jalan ini terus lewat gunung, nanti baru kita temukan Jerat Tarinya. Oke, baik. Kita gas. Baik kawan-kawan. Jadi suasana di Sibulu ini seperti ini. Jadi, alhamdulillah kita langsung naik ke atas gunung nih. Baik, Pak Salfiadis, katanya tadi ada kabar bahwa di sinilah tempat pemakaman. Iya, di sini ada salah seorang ulama karismatik yang Simulu yang kita kenal dengan Aswid Barat. Aswid Barat yaitu asli orang Sibulu, asli orang Sibulu, dan dimakamkan di sekitaran pemakaman Sibulu ini. Dan masjid ini merupakan Masjid Imam Jaidin, Masjid Aswid Barat. Berarti ini yang dinamakan Masjid Aswid Barat. Iya. Sekarang sedang membutuhkan bangunan. Mudah-mudahan banyak yang berinfak, bersedekah untuk pembangunan Masjid Imam Jaidin ini. Baik, jadi perjalanan kita ke sana ini mungkin agak sedikit menempuh medan yang sangat terjal, karena medan yang kita lalui ini medan yang tidak selalu dikunjungi oleh orang. Jadi ini mungkin ya butuh sedikit tenaga ekstra. Ya Pak, betul Pak Diki ya? Benar sekali. Ini keterangan dari warga Sibulu asli yang mengetahui Jerat Tari ini. Ya, saya selaku warga desa Sibulu sekaligus relawan tim Simulation atau dari RSB. Sekarang kita di tengah pusat desa Sibulu yang saat ini kita berada pada lapangan bola, sekitar lapangan bola. Di sini ada juga lapangan tempat pemakaman desa Sibulu. Di sini ada juga seorang ulama, yaitu Tengku Imam Jaidin atau yang disebut yang kita kenal saat ini Aswid Barat. Nah, pada saat ini juga di sini ada juga makam yang namanya Jerat Tari. Lebih kurang perjalanan kita ini dari pusat kota 3 km ya ke arah 3 km dari pusat ini ke arah gunung, ke tengah gunung sana ya. Karena akses juga ke sana belum memadai, jadi banyak hutan rimba sehingga perjalanan kita ke sana sedikit jauh.
Jadi memakan. Berarti intinya selama ini makanya jarang dikunjungi. Iya. Karena jauh. Iya, Ya, karena jauh, karena tidak ada akses ke sana. Oh iya. Baiklah, kita gas lah kawan-kawan. Iya, Boleh. yuk, yang Yuk. penasaran. Jadi kawan-kawan, sahabat jejak Bang Mas, saat ini kita sedang berada di irigasi terbesar di Kabupaten Simelu, yaitu di Sibulu. Jadi kita memang sengaja singgah di sini sebelum kita ke Jerat Tari. Jadi kita didampingi oleh orang tua kita, yaitu tokoh masyarakat Sibulu. Jadi Pak, kita jalan ke Jerat Tari ini kemana jalannya? Jalan ke Jerat Tari ini menuju jalan Belang Ladang. Belang Ladang. Nah, seterusnya naik gunung. Naik gunung. Nah, kemudian Berarti masih jauh? kira-kira masih ada 2 kilo dari sini. 2 kilo, Masya Allah, jauh kali. Dari not ini. Dari irigasi ini ya. Jadi seperti ini, jadi perjalanan kami hari ini menuju ke Jerat Tari ini sangat-sangat luar biasa ini. Perjuangan yang sangat melelahkan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ayolah kita gas. Perjalanan kami. Luar biasa ini, Pak. Hati-hati nih. Waduh. Jadi kawan-kawan, kita beristirahat sejenak. Kemudian untuk sepeda motor kita letakkan di sini karena tidak bisa kita lalui dengan sepeda motor ke sana. Kita harus jalan kaki karena memang benar-benar ini akses jalan ke sana ini luar biasa ini. Ini harus kita naik gunung, jadi tidak mungkin dilalui oleh sepeda motor. Jadi kita sholat dulu, sholat zuhur bersama di sini. Nanti kita lanjutkan perjalanan. Jadi kalau seperti ini kesannya seperti menjelajah ini. Menjelajah ini. Luar biasa. Berpetualang nih. Ini luar biasa nih. Hiking yang berarti. Hiking yang berarti. Iya, luar biasa. Hiking biasa. Jadi karena tidak ada air ya, sedikit airnya ini ambil wudhu ya. Luar biasa. Masya Allah. Kami gorengan. Benar-benar melelahkan. Ya. Sepeda motor enggak boleh naik. Sepeda motor kita parkir di sini, perjalanan kurang lebih ke atas kita 2 kilo lagi. Luar biasa. Jadi kita harus naik gunung, kawan-kawan, ke Iya. atas. Kita harus naik gunung, mendaki gunung ini lagi, nanti baru dapat datarannya. Setelah dataran nanti agak jauh sedikit, nanti baru kita temukan makam. Ini memang agak sedikit melelahkan, Luar Mas. biasa. Ini benar-benar jarang dilalui oleh manusia ini. Kalau seperti ini, Pak Adis, Ya, sepertinya untuk akses seperti ini, jalan yang kita lalui ini, tidak akan mau orang kemari. Kalau tidak ada kepentingannya. benar sekali. Makanya makamnya agak sedikit terisolir dia dari penduduk, karena medannya kemarin yang susah nih Pak Mas. Jadi mungkin sedikit cerita kenapa bisa sampai jauh kemari makam anaknya Teguh di ujung ini. Beliau ini sejarah menjelaskan bahwasanya membantu ayahnya untuk mengislamkan penduduk Pulau Simelu ini. Jadi penduduk itu mendengar disunat itu mereka lari. Lari ke hulu-hulu. Ya Allah itu. Sehingga yang tidak bisa diakses oleh banyak orang
banyak yang bersembunyi-sembunyi di hutan-hutan, sehingga anaknya menyusul untuk membantu ayahnya untuk menangkap penduduk yang lari itu untuk disunat. Masya Allah. Karena sunat itu salah satu syarat untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Nah, makanya beliau membantu ayahnya sehingga hayatnya berakhir di Gunung Sibulu ini, di gunung sekitar Dolu ini, sehingga beliau dimakamkan di daerah beliau meninggal. Ya Allah. Demikian sedikit Pak Mas. Memang kalau kita lihat jalannya kemari luar biasa. Ini pun karena sudah ada program-program desa yang sudah menerobos, namun ini perlu perhatian pemerintah. Karena sebagian masyarakat Sibulu ini mereka juga bercocok tanam padi atau di sawah di Belang Dolu. Inilah salah satu-satunya jalur menuju ke sana. Masya Allah. Ini masih jauh ya? Sekitar 1,5 kilo lagi nih Pak Mas, berjalan kaki. Gas terus Pak Mas. Termasuk ngos-ngosan kita ke sini. Inilah kawan-kawan kita dari relasi Apian ini dan tokoh masyarakat Sibulu. Kalau seperti ini Pak Sadis, memang benar-benar ini Ya, tidak akan mau orang kemari kalau tidak ada kepentingan. benar. Makanya ini kami bawa samurai ini untuk membersihkan jalan masuk ke sana. Ya. Luar biasa nih kawan-kawan. Istirahat sejenak ini. Wisata hiking ini. Wisata apa namanya? Wisata hiking. Luar biasa. Naik gunung tapi berarti kan. Wah, Ya, kalau di Sumatera Utara ada Gunung Sibayak, di sini ada Gunung Dolu. Ya, Gunung Dolu. kalau di Sumatera apa? Sumatera. Sumatera Utara ada Gunung Sibayak, di sini ada Gunung Dolu. Jadi 11-12 ini sepertinya nih. Iya. Gunung Dolu ya, Luar biasa. Biasa. Ayolah kita lanjutkan lah kawan-kawan. Tapi pada zaman dahulu penduduk di sini, Oh, dulu Ya, penduduknya di sini. ya perkampungan zaman-zaman dahulu di sini. Ya, di Dolu sana. Oh. Ya, karena masyarakat pada zaman dahulu itu sumber penghasilannya atau sumber hidupnya itu tergantung pada hasil alam. Ya, bertani. Iya. Itu sudah lama ya? Ya, Sudah lama. Sudah lama. Masya Mungkin Allah. sudah 4 atau 5 keturunan. Oh, udah lama kali. Sudah lama kali. Bahkan lebih. Bahkan mungkin lebih. Iya, pantasan ini. Seperti ini karena sudah lama ditinggal. Berarti kita masih Di pertengahan. setengah perjalanan ya? Ya. Berarti masih ada 1 kilo lagi ke depan. Ya, benar Pak Mas. Maunya ada batang durian di sini ya? Ada batang durian, ada buah durian. Ya, sebetulnya buah durian itu ada di sekitar persawahan di Dolu itu Pak Mas. Oh, Nah, memang banyak di sana alhamdulillah. iya, Tapi belum musimnya sekarang ini Pak Mas. luar biasa. Ya. Oke. Berarti ada kemiripan dengan Gunung Sibayak. Ada ini. Luar biasa. Kalau Gunung Sibayak memang menanjak terus kan, di sini naik turun. Agak lumayan menguras tenaga ini. Wisata hiking sambil wisata religius kan. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau misalnya sendirian kemari, Iya. saya rasa enggak sanggup. Iya. Karena enggak ada kawan bercerita kan? Iya. Apalagi kawasan sedikit angker zaman dulu nih Pak Mas. Oh, agak angker dulu. Ya, agak angker. Sudah bisa kita temukan kadang-kadang makamnya itu. Ya. Kita bisa keliling-keliling sekitar pohon beringin itu saja. Tapi nggak nyampe-nyampe kita di makam yang kita tuju. Mudah-mudahan Allah Nih. memudahkan perjalanan kita hari ini. Berarti makanya kita harus perlu banyak ini Ya. Iya. personil kemari karena kalau kita mendengar cerita orang-orang tua kita dulu Ha-ha. bahwa di sini sedikit angker. Ya, sedikit angker karena
namanya juga perkampungan yang sudah lama ditinggal. Oh iya iya iya. Kemudian makanya kita ambil juru kuncinya yang Iya. Ada tetuanya ya. Iya. Kalau tidak ada Bapak kita ini, mungkin saya pun agak ragu tadi. karena sekitaran ini memang dulunya Memang ini kan hutan ya. kebun Iya, cengkeh hutan, dulu, hutan. Mas. Bekas kebun cengkeh nih Pak Mas dulu, Bekas bekas kebun cengkeh. kebun cengkeh. Iya. Nanti di jalan akan kita temukan lagi bekas-bekas perkebunan cengkeh yang masih ada. Tapi hanya sebagian kecil saja. Oh iya iya. Yang lain sekarang bisa kita lihat hanya tinggal hutan. Memang ke arah Gunung Salang sana itu kalau batang cengkehnya mungkin 2 orang kita Oh iya iya. baru dapat kita pegang keliling. Iya iya. Hati-hati. Tuh. Jadi untuk melalui jalan kemari, untuk melalui jalan ini memang penuh rintangan. Luar biasa. Ya Allah itu. Luar biasa. Baik, saat ini kita berada di gunung kedua, yaitu Gunung Durian Wanja. Jadi kita berbelok ke arah timur ini untuk mencapai titik lokasi makamnya. Kurang lebih dari sini sekitar 500 meter lagi. 500 meter lagi. 500 meter lagi kurang lebih. Yuk, Oke, baik. mari sama-sama kita ke lokasi. Luar biasa. Benar-benar menjelajah ini. Masya Allah. Oke, siap. Oke. Luar biasa. Masya Allah. La ilaha illallah. Wah, iyo dalan na area bat. Luar biasa. Ada dalan area duduk ah. Ini cocok kayak Gunung Sibayak nih. Ya. Kami beristirahat dulu sejenak karena ini tidak jauh lagi, sekira 500 meter lagi ke depan. Luar biasa. Luar biasa perjalanannya. Jadi kita mengisi energi dulu sebelum kita menuju titik lokasi tujuan kita. Karena perjalanan kemari luar biasa menantang ini. Istirahat sambil makan kue sapi. Istirahat sambil makan kue sapi ini. Subhanallah. Benar-benar di dalam hutan. Haji nyali. Ini harus kuat fisik kemari. Haji nyali buat fisik, mental. Bangar ada kan? Itu ngarang. Kita sudah memasuki area kawasan makam Jiratari. Baik. Ini perjuangannya mungkin lebih dari Gunung Sibayak ya yang ada di Sumatera Utara. Kami sudah biasa di sana untuk hiking, tapi untuk menuju ke sini lebih dari itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ini kita menelusuri jalan. Kalau kita lihat bekas-bekas ini hewan-hewan liar ini. Bisa berupa babi ini. Atau mungkin juga kerbau gunung. Alhamdulillah kawan-kawan,
kita sudah sampai di makam yang sangat bersejarah. Tapi sayangnya di tengah hutan ini, hutan belantara, inilah makam anaknya Tengku di Ujung yang mengislamkan Kabupaten Simelu ini. Nah, jadi seperti ini memang sudah tidak terawat ya. Ya. Berapa kilo tadi Pak Adis ini perjalanan kita sampai ke sini? Dari Sibulu menuju kemari lebih kurang 3 kilo nih Pak Mas. Ya Allah ya Tuhan. Jadi Termasuk jauh. termasuk jauh. Inilah salah satu bukti sejarah bahwasannya penduduk Pulau Simelu itu melarikan diri ketika takut disunat oleh Tengku Khalilullah, sehingga beliau ini membantu ayahnya untuk menangkap penduduk yang belum disunat itu untuk disunat, untuk dimasukkan ke dalam beragama Islam yang dibawa oleh Tengku di Ujung, sehingga beliau ini sudah meninggal di sini dan dimakamkan di sini. Dan ini buktinya, makamnya diperkirakan ini sekitar 4 meter lebih kurang, bahkan 4 lebih. meter. Makanya Ya. yaitu sering dinamakan jirat tari. Jirat tari. Jirat panjang ya. Ya, jirat panjang. Iya. Kuburan panjang. Kuburan panjang. Ya, Iya. kuburan panjang. Maka sekitar ini disebut jirat tari. Dan ini merupakan anak dari Tengku Khalilullah yang bernama Bajau. Yang bernama Bajau. Ya. Masya Allah. Baik, kita beristirahat dulu. Baik Pak Mas. Mohon lu arang lu ni perhatikan lu pemerintah TH baik kabupaten baik TH pusat kan makam anaknya Tengku Khalilullah itu dia datang kan memperjuangkan masuk mengislamkan Pulau Tai deh. Kemudian melihat dengan itu uratnya akhirnya meninggal dia. Ini deh. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Jirat Tari. Inilah perjalanan kita sangat jauh, kurang lebih 3 kilo dari pusat kota Desa Sibulu. Yang saat ini kita sedang berada di tengah-tengah makam. Jadi permohonan kami untuk pemerintah Kabupaten Simelu agar ini dapat diberi akses jalan dan pemugaran untuk makam ini. Karena ini sejarah sangat luar biasa, terutama untuk mengembangkan perkembangan Islam di kabupaten kita Simelu ini. Terima kasih. Ini merupakan bukti sejarah bahwasanya Islam itu peradabannya dimulai dari Berda Simulu atau di Simelu. Kemudian harapan kami melalui jejak Bang Mas ini kiranya mohon disampaikan kepada para pemerintah kita, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, agar dapat merenovasi, bahkan menjadikan suatu situs sejarah dan sehingga menjadi tempat wisata religi yang salah satunya ada di Simelu ini. Demikian Pak. Nah. Jadi setelah kita menempuh perjalanan yang sangat jauh di hutan belantara ini, alhamdulillah kita sudah sampai dan beristirahat, dan kita mau makan siang bersama tim relawan RSB. Kemudian sekaligus iya, jadi kita mau makan siang dulu, nanti kita akan lanjutkan untuk menceritakan sejarah. Kebetulan kita langsung ditemani oleh juru kunci yang memahami tentang makam bersejarah ini kawan-kawan. Jadi ikuti kami terus ya, jejak Bang Mas. Insya Allah semua informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, inilah yaitu makam anak Tengku di Ujung yang mengislamkan penduduk Kabupaten Simelu pada waktu itu kawan-kawan. Jadi di sini ada 2 makam. Yang satunya ini adalah makam anaknya Tengku di Ujung, yang satu lagi kawannya tidak diketahui identitasnya. Nah, ini kita kebetulan bersama orang tua kita yang asli dari Desa Sibulu. Beliau salah satu juru kunci yang mengantarkan kami ke tempat pemakaman ini. Baik,
Bagaimana ini kira-kira Pak menurut ceritanya, sejarahnya sampai ada makam di sini? Sejarahnya ini dulu, sewaktu mengislamkan masyarakat Kecamatan Simelucup ataupun Kabupaten Simelu, waktu itu menyunat orang-orang yang belum bersunat. Dulu. Sehingga waktu itu karena orang-orang di sini takut bersunat, lari ke gunung ini, kemudian anak Tengku Halilullah ini mengejar yang disunat ini. Kemudian waktu ini tempat ini alur, kemudian jatuh di sini orang ini, nah, sehingga terjadilah kuburan di Jirat Tari ini di lokasi Desa Sibulu. Nah, kemudian makam ini dua, satu namanya Bajau, anak Tengku di ujung, kemudian satu kawannya waktu hari itu, tak siapa namanya ini. Tapi namun makam ini dua orang. Oh baik. Seingat Bapak, ini dulu di sekitar makam ini, apa ada rumah penduduk pada waktu itu? Waktu itu tidak ada rumah penduduk, ini hutan. Hutan Belantara. belantara. Masya Allah. Jadi sejarahnya bisa sampai ke sini apa? Ini kalau tidak ada penduduk, siapa yang memakamkan ini? Mungkin waktu dulu itu karena kadang memang orang yang terdahulu itu orang-orang yang namanya saleh, mungkin terjadilah kuburan ini di sini. Sampaikan oleh orang tua kita. Kebetulan kami bisa sampai, tim relawan sampai datang kemari ke tempat pemakaman bersejarah ini dikarenakan ada juru kunci kita yang paham letak dan lokasi di mana makam ini, bersama abang kita ini. Jadi menurut sepengetahuan yang bisa diketahui dari Pak Salfedis, seperti apa sebenarnya bisa ada makam di sini? Mohon dijelaskan supaya nanti ini kan artinya bisa kita publis dan orang-orang bisa tahu, karena ini di hutan belantara. Jadi seperti itu lebih kurang Pak Salfedis. Baik, terima kasih Pak Mas. Benar sekali yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, bahwasanya ini merupakan kuburan Bajau, anak dari Tengku Khalilullah, istri pertamanya. Istri pertama Tengku Khalilullah, anaknya bernama Bajau, yang kuburannya yang ada kimo ini. Jadi beliau ini membantu ayahnya untuk menangkap penduduk yang lari ke hutan sebagaimana disampaikan oleh Kakanda tadi. Membantu ayahnya untuk menangkap penduduk yang lari tadi karena takut disunat. Nah, sehingga menurut sejarah nenek moyang kita ini, beliau ini jatuh ke jurang sebelah kanan ini dan tersesat dan tidak membantu, akhirnya sudah meninggal di sini. Kemudian ditemukan oleh keluarga sehingga dikuburkanlah di sini. Sejak dari situlah maka daerah ini disebut Jirat Tari. Jirat Tari karena kuburannya sudah sangat sudah kita lihat sendiri sangat panjang nih Pak Mas. Meter ini kira-kira? Ini mohon maaf kita tidak bawa meter, namun kalau 4 meter tidak kurang nih Pak Mas. Dan menurut nenek moyang saya juga dulu di sini di Sepat ini, gunung sebelah. Di gunung sebelah? Iya, pernah tinggal di situ. Dan dari mereka inilah juga sejarah-sejarah ini juga diceritakan kepada kita. Nah, jadi banyak memang yang tidak pernah melihat makamnya ini karena akses jalan kemari. Cuma hanya orang-orang tua saja dan orang-orang yang tahu sejarah saja yang tahu makam Jirat Tari ini. Tapi kalau Sibulu dan Simelucup insya Allah mereka tahu nama Jirat Tari ini, tapi tidak pernah melihat kemari. Ini luar biasa atas kunjungan Pak Mas. Mudah-mudahan dengan kunjungannya ini dapat diekspos ke YouTube dan sebagainya, sehingga
sejarah-sejarah yang hilang seperti ini muncul kembali ke permukaan, siapa sebenarnya dan siapa sebetulnya orangnya. Iya betul sekali. Demikian Pak Mas. Betul sekali, karena menurut pemahaman saya, ini kalau terus-terusan seperti ini, mungkin anak-anak cucu kita ke depan, mereka tidak tahu nih. Iya, benar sekali. Maka sejarah itu akan hilang. Iya. Seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Sedikit lagi Pak Mas. Jadi anak tengkuk di ujung itu ada 2. Ada 2? Ya. Yang pertama ini anaknya dari istri pertama, namanya Bajau. Dan anaknya dengan putri Melur itu yang makamnya di Balemanyang atau di Bunut atau di Sipode di kawasan Amarabu hari ini. Makamnya juga sudah dibuat oleh Pak Kapolres dulu, Pak Panji, sesuai dengan bentuk makam ayahnya juga. Saat ini bisa kita lihat langsung, kalau memang ada waktu nanti Pak Mas bisa melihat langsung ke sana. Makamnya yang bernama Tengku Arsalan. Demikian Pak Mas. Baik, mungkin Sedikit tambahan, ini mungkin harapan dari kami. Jadi dari kaum muda ini, terutama dari Simulation, kumpulan anak-anak muda yang pemerhati tentang sejarah bagaimana Islam ada di Pulau Simelu ini. Ini kami dari Simulation sudah melakukan beberapa kali kegiatan seperti ini, dan ini kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari Jejak Bang Mas ya, yang sudah berkunjung dan membantu untuk namanya mengekspos makam-makam atau situs-situs sejarah yang ada di Pulau Simelu ini. Diharapkan kami semakin banyak orang yang memperhatikan seperti Jejak Bang Mas ini. Itu saja mungkin. Baik kawan-kawan, ini sebelum kita pulang, kita coba bersihkan dulu makam ini, makam bersejarah ini, karena habis tertutup dengan semak-semak belukar ini. Jadi tidak ada lagi tanda-tanda bahwa di sini ada makam bersejarah. Insya Allah kita takutkan nanti ke depan ini anak dan cucu kita tidak tahu lagi bahwa di sini adalah tempat bersejarah. Nah, di mana ini adalah makam anak daripada Tengku di ujung, yaitu salah satu ulama yang mengislamkan penduduk Kabupaten Simelu pada waktu itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini kawan-kawan dari relawan mendapatkan amal ibadah, karena ini hanya orang-orang yang mau ya dengan ikhlas datang kemari nih kawan-kawan, karena ini ada di hutan belantara. Maunya ada sebuah tanda ya di sini, minimal bapak ya yang harus kita buat di sini. Ya tugu, Ya, maunya tugu, prasasti. Dan namanya beliau ini. Iya, iya betul. Beliau ini, dan makamnya ini paling kurang dibuat tanggulnya. Iya, dilakukan pemugaran, betul-betul. Di harapan kami nih Pak Mas. Iya. Karena kalau tidak, ini tidak tahu kita. Iya. Harus menggunakan Google Map baru bisa nyampe ke sini, karena tidak tahu kita lokasinya di mana. Kalaupun perlu kemarin ini, kalaupun belum sempat untuk dibuat, sekurang-kurangnya bisa dipatok lah sementara. Ya. Jadi patokan-patokan jalan ini bisa menjadi arah penunjuk jalan kemari. Seperti layaknya wisata-wisata hiking di luar daerah kita, itu punya patok penunjuk jalan. Ada pos-posnya untuk dibuat. Seperti itu mungkin harapan kami. Baik kawan-kawan, Jejak Bang Mas, alhamdulillah kita bersama tim relawan dari RSB dan Simulation
Ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Kita akan pulang ini. Mudah-mudahan nanti ini ada perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga makam ini menjadi situs yang bersejarah di Kabupaten Simelu dan khususnya di Provinsi Aceh. Jadi seperti itu, karena ini jangan sampai nanti ke depan lama-kelamaan sejarah ini akan hilang. Mudah-mudahan yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi